Seorang kurir mendapat alamat pengiriman yang tak ada di peta. Tapi anehnya, GPS tetap menuntunnya masuk ke sebuah kampung yang seolah hilang dari dunia. Penduduknya ramah, tapi matanya kosong. Dan sejak hari itu, tidak semua paket berhasil kembali. Siang itu, matahari benar-benar terasa seperti membakar kepala. Udara panas naik dari aspal, membuat pandangan bergetar samar. Andi, seorang kurir berjaket oranye pudar, duduk di atas motor tuanya sambil sesekali mengipas wajah dengan topi. Dia sudah mengantar beberapa paket sejak pagi, tapi targetnya belum cukup. Tangannya hampir refleks ketika notifikasi berbunyi nyaring dari aplikasi di ponselnya. Pesanan baru. Antar paket ke Dusun Randu Alas, Desa Kedung Jati. Alis Andi langsung berkerut. Dia hafal hampir semua area sekitar. Apalagi rute di sekitar Kedung Jati yang sering jadi jalur pengirimannya. Tapi nama Randu Alas belum pernah ia dengar sama sekali. Dia sempat buka Google Maps mencoba mengetik ulang alamat itu. Tapi hasilnya nihil. Setelah ia ulang beberapa kali, peta tiba-tiba bergeser sendiri. Dan muncullah rute baru. Garis biru yang menuju ke arah barat laut. Menembus area hutan kecil di pinggiran desa. Lah, sejak kapan ada jalan ke sana? Gumamnya. Rasa penasaran bercampur dengan dorongan untuk segera menyelesaikan order. Membuat Andi menekan tombol terima pesanan. Dia nyalakan motor, lalu mengikuti arah di layar. Tapi begitu motor melaju, ada hal aneh yang langsung ia rasakan. Suara navigasi dari ponselnya terdengar sedikit berbeda. Belok kanan, terus ikuti jalan sampai habis. Nada suaranya pelan, datar, dan terlalu nyata. Bukan suara digital seperti biasanya. Andi menatap layar sebentar, lalu tertawa kecil. Mungkin updatean baru kali, katanya pada diri sendiri, mencoba menepis rasa aneh yang mulai muncul. Tapi makin lama suasananya makin janggal. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, berganti dengan kebun dan pepohonan tinggi. Sinyal ponsel yang tadinya penuh kini tinggal satu batang, lalu hilang sepenuhnya. Setelah hampir setengah jam, jalan aspal berubah jadi tanah merah yang becek dan licin. Ban motornya beberapa kali tergelincir, membuatnya mengumpat kecil. Di kiri kanan hanya ada pepohonan besar yang daunnya bergoyang pelan diterpa angin lembab. Aneh, tapi semakin dalam dia masuk, udara terasa makin dingin. Tepat saat dia hampir putus asa, di depan terlihat sebuah gapura tua dari kayu jati berlumut. Di atasnya tertulis besar, "Selamat datang di Kampung Randu Alas." Tulisan itu tampak baru, tapi papan kayunya rapuh dan retak. Di bagian bawah gapura, terpahat lambang aneh. Bentuk telapak tangan dengan satu mata di tengahnya. Ukirannya tampak tua dan halus, seolah dikerjakan dengan ritual tertentu. Andi menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Tapi rasa penasaran dan kewajiban pekerjaan menahannya untuk mundur. Begitu dia melewati gapura itu, suasananya berubah seketika. Udara yang tadinya panas kini jadi sejuk, tapi terasa berat seperti ada sesuatu yang menekan. Jalan setapak di depannya bersih sekali, tak ada daun kering. Seolah setiap sudut kampung baru saja disapu. Rumah-rumah kayu berjejer rapi di kiri kanan jalan, dengan jendela tertutup rapat. Tapi anehnya tak ada suara sama sekali. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak kecil bermain, bahkan suara angin pun hilang. Andi mulai melambatkan laju motor. "Kok sepi banget ya?" gumamnya. Dia hampir berpikir kampung itu kosong. Sampai dari ujung jalan muncul seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan pakaiannya berupa lurik Jawa yang kusam. Lelaki itu berjalan pelan ke arah Andi dengan langkah menyeret. Wajahnya datar, tapi matanya tajam sekali. "Nyari siapa, nah?" Suaranya berat seperti keluar dari tenggorokan yang kering. "Saya mau antar paket, Pak."
"Ini alamatnya," jawab Andi sambil menyodorkan kertas pengiriman. Lelaki tua itu menatap lama. Matanya bergerak pelan membaca tulisan di kertas. Tapi ekspresinya aneh. Bukan seperti orang bingung, tapi seperti orang yang sedang mengingat sesuatu yang sudah lama sekali terjadi. Lalu dia tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa membuat Andi merinding. "Oh, rumahnya di ujung sana," katanya sambil menunjuk lurus ke arah jalan kecil yang menurun. "Ikuti saja jalan ini. Jangan berhenti dan jangan nengok ke belakang." Nada suaranya terdengar lembut tapi menekan. Ada jeda di setiap kata seperti pesan yang serius. Andi mencoba tersenyum canggung. "Hehe, iya Pak, terima kasih." Dia mulai memacu motornya lagi, tapi hatinya berdebar. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang. Jangan nengok ke belakang. Di setiap tikungan, Andi bisa merasakan ada yang aneh dengan udara di sekitarnya. Terlalu tenang, terlalu hening. Sesekali ia merasa seperti ada bayangan di pojok matanya. Tapi setiap kali dia menoleh, tak ada apa-apa. Rumah-rumah di sekitarnya juga makin aneh. Beberapa tampak bagus dan baru dicat, tapi sebagian lain terlihat lapuk, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Namun semuanya tertutup rapat. Sesekali, dia seperti mendengar langkah kaki pelan dari balik rumah-rumah itu. Tapi saat dia berhenti untuk memastikan, suara itu lenyap begitu saja. Andi mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, tapi dalam hatinya dia tahu sesuatu di kampung itu tidak wajar. Udara yang dia hirup terasa dingin dan lembab, dan entah kenapa, wangi dupa samar-samar tercium setiap kali angin berhembus pelan. Di kejauhan, dia mulai melihat sebuah rumah besar di ujung jalan. Mungkin itu tujuan pengirimannya. Tapi entah kenapa, setiap kali dia berkedip, rumah itu tampak sedikit berubah. Kadang tampak utuh, kadang seperti hanya puing-puing hitam. Dan semakin dekat ia ke sana, semakin kuat perasaan tidak enak di dadanya. Seolah ada yang mengawasi dari balik jendela-jendela gelap di sepanjang jalan itu. Andi menggenggam erat stang motornya, mencoba berpikir positif. Tapi jauh di dalam hati dia mulai sadar, mungkin dia tidak sedang mengantar paket ke tempat biasa. Andi melajukan motornya pelan, menatap jalan di depannya yang entah kenapa terasa tak berujung. Tadi sewaktu pertama kali masuk kampung ini, jalannya tampak lurus dan pendek. Tapi sekarang seolah kampung itu memanjang tanpa batas. Rumah-rumah di kiri kanan masih tampak berjejer, tapi bentuknya mulai aneh, berubah pelan-pelan tanpa ia sadari. Tadi rumah-rumah itu bergaya kampung biasa, berdinding papan, tapi kini mulai terlihat lebih kuno. Seperti bangunan zaman kolonial yang dindingnya dari kayu gelap dan jendelanya tinggi menjulang. Setiap kali dia menoleh ke arah salah satu rumah, selalu ada kesan bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari balik tirai jendela. Beberapa kali dia yakin melihat bayangan tubuh berdiri diam. Tapi begitu dia menoleh lagi, jendela itu kosong. Pintu-pintu rumah juga semuanya tertutup rapat. Tapi sesekali terdengar suara kecil dari baliknya. Seperti suara benda jatuh, atau langkah kaki pelan yang berhenti mendadak. Semakin jauh dia melaju, udara di kampung itu terasa makin dingin. Tidak seperti dingin angin biasa, tapi dingin yang menusuk dan membuat kulit merinding. Di antara deru motornya yang pelan, Andi mulai mendengar suara bisikan halus. Awalnya samar, seperti suara angin di telinga, tapi lama-lama makin jelas. Suaranya seperti sekelompok orang yang sedang berbisik bersamaan, tapi tak satu pun kata yang bisa dia pahami. Mungkin cuma suara daun, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tapi dadanya terasa berat. Tak kenapa dia merasa seperti sedang diperhatikan oleh banyak mata. Setelah sekitar 15 menit, akhirnya ia melihat rumah besar di ujung jalan. Rumah itu jauh lebih besar dari rumah lain.
dengan dinding kayu berwarna coklat tua dan atap limasan yang tinggi. Jendelanya besar tapi ditutup kain putih dari dalam. Di depan rumah itu berdiri sebatang pohon randu besar. Akar-akarnya menjulur ke tanah seperti tangan yang siap mencengkeram. Andi berhenti di depan pagar bambu yang sudah miring. Dia mematikan mesin motor. Suara bisingnya langsung tenggelam dalam keheningan. Tak ada suara jangkrik, tak ada ayam, bahkan napasnya sendiri terdengar terlalu keras. Dia sempat berpikir untuk putar balik, tapi tanggung. Tinggal satu paket lagi, dan tugasnya selesai. Dia menatap kertas resi di tangannya. Untuk Tuan Surya Wibawa, Randu Alas. Dia mengetuk pelan pintu rumah itu. Permisi, pengantaran paket untuk Tuan Surya Wibawa. Suaranya agak serak tapi cukup keras. Tak ada jawaban. Namun setelah beberapa detik, pintu rumah itu terbuka pelan dengan suara panjang. Seperti didorong angin. Celahnya memperlihatkan bagian dalam rumah yang temaram. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Andi menelan ludah. Permisi, saya cuma mau antar paket. Dia melangkah satu langkah ke dalam, ragu-ragu. Di ruang depan, terlihat meja tua dari kayu jati dan 2 kursi bambu. Bau kemenyan menyengat, bercampur aroma bunga melati yang terlalu kuat sampai bikin pusing. Di sudut ruangan ada foto hitam putih dalam bingkai besar. Tapi wajah orang di foto itu buram, seperti memudar dimakan waktu. Tiba-tiba, dari balik pintu dalam, muncul seorang wanita muda. Wajahnya cantik, tapi pucat nyaris seperti tak ada darahnya. Matanya besar, namun seluruh bola matanya hitam pekat tanpa warna putih. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah. Dia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan kaku. Paketnya buat saya. Silakan taruh di meja, ucapnya pelan. Suara itu datar tapi bergema aneh di ruangan itu. Seolah dinding ikut mengulang kata-katanya dengan nada yang lebih berat. Andi cepat-cepat menaruh paket di atas meja. Tolong tanda tangannya, Mbak, katanya sopan sambil menunjukkan ponselnya. Wanita itu menatap layar ponsel lama sekali. Kemudian dengan nada yang sama datar, dia berkata tidak perlu. Kami sudah mencatatnya. Andi mengerutkan dahi. Loh, tapi sistemnya harus... Wanita itu menatap langsung ke matanya. Tatapan itu membuat tengkuk Andi terasa kaku. Sudah, kami tahu kamu datang. Suara itu dingin pelan tapi setiap katanya membuat dada Andi sesak. Dia mulai mundur setengah langkah, lalu matanya menangkap sesuatu di belakang wanita itu. Di lorong gelap yang mengarah ke dalam rumah, tampak 3 sosok berdiri diam. Mereka seperti orang kampung. 1 lelaki tua, 1 perempuan muda, dan 1 anak kecil. Tapi wajah mereka sangat pucat, hampir keabu-abuan. Mata mereka kosong, menatap lurus ke arah Andi tanpa berkedip. Dan yang paling menyeramkan, tubuh mereka samar, seperti kabut bergerak pelan. Andi menelan ludah, napasnya berat. Saya permisi ya, Mbak. Paketnya sudah saya antar. Wanita itu tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengantar. Sekarang kamu boleh pulang, tapi... Dia berhenti sebentar menatap tajam. Jangan berhenti di jalan manapun. Jangan lihat ke belakang, apapun yang kamu dengar. Nada suaranya berubah, kali ini terdengar seperti peringatan. Andi mengangguk cepat. Iya Mbak, terima kasih. Dia berbalik dan hampir berlari keluar. Begitu melewati pintu, udara luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Dia menyalakan motor dengan tangan gemetar. Berdoa cepat dalam hati agar bisa segera keluar dari kampung ini. Begitu mesin menyala, dia langsung memacu gas. Jalanan yang tadi lurus kini terasa berliku-liku. Pandangannya samar karena kabut makin tebal. Dalam kabut itu, kadang terdengar suara seperti langkah kaki yang mengikuti dari belakang.
Dia mencoba tidak peduli mengingat pesan wanita tadi. Tapi semakin jauh suara itu makin jelas, kini seperti suara orang tertawa pelan. Tertawa lirih panjang dan banyak. Andy menggigit bibirnya, fokus ke depan. James Dagenbury de Mirolesi Derrickswell. Namun di kaca spion dia sempat melihat sesuatu. Sekilas hanya bayangan hitam di tepi jalan. Tapi saat dia menoleh sekilas, bayangan itu berubah jadi sosok manusia. Banyak. Puluhan orang berdiri di tepi jalan, diam menatapnya lewat kabut. Mereka berpakaian seperti warga kampung, tapi kulit mereka abu-abu pucat dan wajah mereka kosong tanpa ekspresi. Satu persatu mulai tersenyum. Senyum yang terlalu lebar memperlihatkan gigi-gigi hitam. Andy berusaha tidak melihat ke spion lagi, tapi rasa takutnya sudah memuncak. Di antara mereka, dia sempat melihat sosok wanita tadi berdiri di barisan paling depan. Rambutnya terurai, matanya hitam, dan tangannya memegang paket yang tadi dia antar. Tapi kali ini, tangan itu tampak membusuk. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan tulang putih di ujung jari. Andy menekan gas sekencang-kencangnya. Jalan di depan terasa seperti berputar. Seperti dia tidak pernah benar-benar keluar dari kampung itu. Kabut makin tebal, tertawa itu makin keras, sampai akhirnya dia menutup matanya sebentar dan berteriak. Saat membuka mata lagi, jalan di depannya kosong. Kabut lenyap. Dia berada di persimpangan kecil. Jalan tanah berubah jadi aspal biasa. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Dia berhenti sebentar untuk memastikan segalanya nyata. Tapi di kaca spion, sekilas dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan puluhan orang masih berdiri di tengah kabut di ujung jalan yang baru dia lewati. Dan perlahan satu persatu mulai menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Andy memacu motornya sekencang mungkin. Roda belakang sesekali selip di tanah becek, tapi dia tak peduli. Kabut makin tebal menelan seluruh pandangan di depannya. Hanya sorot lampu motor yang samar-samar membelah putihnya kabut, membentuk lorong kabur yang seperti tak berujung. Nafasnya memburu, matanya perih karena udara dingin dan rasa takut yang menekan dada. Dia hanya tahu satu hal, harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Jalan di depannya terasa panjang tak wajar. Pohon-pohon di sisi kanan dan kiri tampak terus berulang. Seperti dia berputar di tempat yang sama. Suara motor meraung tapi terasa tak membawa kemajuan apapun. Setiap beberapa meter, dia melihat bayangan orang berdiri di tepi jalan, menatap diam ke arahnya. Bayangan-bayangan itu tak bergerak, tapi matanya seolah mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba HP di holder motornya bergetar, layar menyala sendiri. GPS yang tadinya mati mendadak hidup kembali, tapi kali ini tampilannya aneh. Warnanya bukan biru seperti biasa, melainkan hitam pekat dengan satu tulisan besar di tengah layar. Keluar dari sini sebelum matahari terbit. Andy nyaris kehilangan keseimbangan saking kagetnya. Dia menatap layar itu sebentar, tapi cepat-cepat memalingkan pandangan. Apa-apaan ini? Gumamnya lirih. Tapi kata-kata di layar itu membuatnya semakin panik. Dia memutar gas lebih dalam. Dari belakang terdengar suara langkah-langkah banyak orang. Awalnya jauh, kemudian semakin dekat. Suaranya berat, seperti ratusan kaki berjalan cepat di tanah basah. Sesekali diselingi suara napas berat dan tawa kecil yang menyayat. Dia tak berani menoleh, tapi dari pantulan spion dia bisa melihat samar-samar. Puluhan sosok bayangan berlari mengejarnya. Beberapa seperti melayang, beberapa lagi berjalan terhuyung-huyung, tapi cepat sekali. Suara itu makin keras. Dia bisa mendengar bisikan pelan memanggil namanya. Andy, Andy, tunggu dulu. Suara itu jelas berasal dari arah belakang, tapi terasa dekat sekali.
seperti berbisik tepat di telinganya. Dia spontan menoleh sedikit, dan seketika darahnya terasa berhenti mengalir. Di belakang, hanya sejauh 2 meter, ada sosok wanita yang tadi menerima paket. Wajahnya rusak separuh, darah hitam menetes dari pipinya. Matanya hitam penuh dan tangannya terulur ke arahnya. "Andy, kamu belum tanda tangan," katanya dengan suara parau. Andy berteriak, menarik gas sekencang-kencangnya. Motor bergetar hebat, tapi kali ini jalan di depannya mulai menunjukkan sedikit cahaya. Di kejauhan tampak samar-samar lampu jalan berwarna kuning. Dia menunduk, berusaha menembus kabut. Napasnya berat, matanya berair, karena ketakutan dan kelelahan. Langkah-langkah di belakang makin cepat, terdengar seperti orang berlari di tanah basah. Tapi begitu cahaya di depan semakin terang, suara itu mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh suara jangkrik yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Udara dingin pelan-pelan berubah jadi hangat. Andy menatap ke depan. Sebuah gapura kayu berdiri di tengah kabut, persis seperti saat dia masuk tadi. Tulisan di atasnya masih sama, "Selamat datang di Kampung Randu Alas." Tapi kali ini warnanya pudar, hampir hilang ditelan lumut. Dia menekan gas sekuat tenaga dan menerobos lurus ke arah gapura itu. Begitu melewatinya, suara gaduh di belakang langsung lenyap. Tidak ada lagi langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada tawa. Udara terasa normal. Matahari sudah mulai menampakkan sinar tipis di ufuk timur. Burung berkicau dari kejauhan. Dia berhenti di pinggir jalan, menatap ke belakang sambil ngos-ngosan. Yang dia lihat membuatnya terdiam. Gapura itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya hutan gelap tanpa jalan masuk. Dia berkali-kali mengedipkan mata, mencoba memastikan, tapi benar. Tidak ada jejak jalan yang baru saja dia lewati. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Andy membuka helm, mengusap keringat dingin di lehernya. Dia menatap HP-nya lagi. Sinyal kembali penuh, peta GPS normal. Dan titik lokasinya menunjukkan bahwa dia berada sekitar 20 km dari titik terakhir yang ia ingat. Dia tak tahu bagaimana bisa sejauh itu. Dengan sisa tenaga, dia kembali ke arah kota. Tubuhnya gemetar sepanjang jalan, dan setiap kali angin lewat, dia merasa seperti masih ada sesuatu yang mengikutinya. Sesampainya di gudang pengiriman, suasana sudah ramai. Rekan-rekannya menatapnya kaget. "Gila Andy, kamu kemana aja bro?" tanya salah satu temannya. "Kita udah lapor ke kantor, kamu dinyatakan hilang 2 hari. Andy tertegun. "Hah? 2 hari? Saya cuma pergi beberapa jam." Mereka semua saling pandang. "Kamu terakhir kirim paket 2 malam lalu. CCTV kantor terakhir ngerekam kamu jam 3 sore, terus hilang." Andy terdiam lama. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi pengiriman di HP. Daftar pengantarannya masih ada, tapi nama terakhir bikin jantungnya berhenti berdetak. "Penerima Tuan Surya Wibawa, kolom alamat kosong," dan di bawahnya tertulis otomatis, "Tujuan tidak teridentifikasi." Andy menatap layar itu lama sekali. Nafasnya tercekat. Dia tahu nama itu, nama yang ada di paket aneh itu. Tapi bagaimana bisa sistem mencatat penerima tanpa alamat? Beberapa hari kemudian rasa penasarannya tak tertahankan. Dia mendatangi warung kecil di pinggir desa tempat ia terakhir menemukan jalan masuk. Seorang kakek duduk di sana, menatapnya dengan tatapan curiga. "Pak, mau tanya, di sini pernah ada kampung namanya Randu Alas enggak?" Begitu Andy menyebut nama itu, wajah si kakek langsung berubah pucat. Dia menatap Andy lama, lalu bicara pelan. "Randu Alas. Dulu memang ada kampung itu, tapi udah lama hilang, nak. Sejak banjir besar tahun 1982. Semua penduduknya mati, nggak ada yang selamat.
Andi merasa kulitnya merinding seluruhnya. Tapi, saya ke sana, Pak. Saya lihat rumah, orang-orangnya juga ada. Kakek itu menggeleng pelan. Yang kamu lihat bukan orang hidup, nah. Randu Alas itu sudah lama jadi tempat yang nggak boleh dilewati. Orang-orang bilang kadang mereka masih menerima tamu. Biasanya orang asing yang tersesat. Andi mundur perlahan. Dadanya terasa sesah. Dia menatap helm di tangannya dan di sana. Di kaca depannya masih terlihat jelas sidik jari kecil. Seperti bekas tangan yang dingin dan basah. Malam harinya, di gudang pengiriman saat semua kurir sudah pulang, petugas logistik menemukan sesuatu di meja Andi. Sebuah paket. Tanpa alamat, tanpa pengirim, tanpa penerima. Bungkusnya lusuh tapi masih tertutup rapi. Di atasnya ada secarik kertas kuning yang bertuliskan dengan tinta hitam. Terima kasih sudah mengantar. Kami tunggu kiriman berikutnya. Andi tak pernah kembali bekerja setelah malam itu. Beberapa teman bilang dia pindah ke luar kota, tapi ada juga yang bersumpah pernah melihatnya. Beberapa minggu kemudian, salah satu kurir baru menerima orderan aneh di aplikasinya. Alamatnya Dusun Randu Alas, Desa Kedung Jati. Dan di bagian bawah pesan itu, ada tulisan kecil yang hanya bisa dibaca kalau layar diterangi dengan senter. Kurir sebelumnya belum menyelesaikan pengirimannya. Jadi, apakah kamu masih berani mengantar paket tanpa tahu alamatnya? Hati-hati, mungkin bukan manusia yang menunggu di ujung pengirimanmu.